Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, alhamdulillah. Di setelah kita membaca doa, semoga aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anak ibu, ibu akan memeriksa kehadirannya ya. Rania Saskia Putri, ya. Yasine Mahara, Najwa Syah Putri, Cindy Aulia. Jadi untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. 17 Agustus tahun 45, Itulah hari kemerdekaan kita. Kita tetap sedia membela negara kita. Buku-buku paketnya sudah disediakan semuanya? Sudah. Jadi kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ibu akan tanyakan dulu, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Oke, silakan Nah. sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya, bagus sekali, yaitu sikap positif terhadap pokok pemikiran Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru atau materi yang baru. Silahkan dibuka bukunya halaman 53. Nah, ini yang paling penting, tujuan daripada pembelajaran kita ada beberapa. Setelah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, ya, pemecahan masalah, peserta didik dapat, kalian dapat mensyukuri kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Yang kedua, melaksanakan. Nah, jadi dalam pembelajaran ini ada 3 aspek yang akan ibu nilai. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian ada nilai pengetahuan. Di sini ada pre-test dan post-test. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, nanti dalam pembelajaran ini akan ada diskusi. Nah, sekarang waktunya pre-test. Akan selamanya Baiklah anak-anak ibu. Nah, untuk memulai materi kita pada pagi hari ini, nah, ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, dari gambar tersebut, siapa yang bisa
mengidentifikasi apa saja yang terjadi pada gambar tersebut. Ya, silakan. Gambar lemahnya lembaga peradilan. Iya, salah satunya tadi ada gambar lemahnya lembaga peradilan. Ya, bagus sekali pengamatannya. Siapa lagi? Iya, Abi. Mahkota raja dan bendera berbagai negara. Iya, bagus sekali. Ada gambar mahkota di awal tadi ya, dan ada gambar bendera. Kemudian siapa lagi? Iya, bagus. Gambar rakyat yang berdemo tentang kenaikan harga BBM. Ya, ada nggak tadi? Ada, Bu. Iya. Gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi itu adalah gambar yang berhubungan dengan kedaulatan beserta permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari kedaulatan negara tersebut. Jadi di sini Ibu akan membagikan kelompok. Nanti setelah dibentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD, di mana nanti di situ ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Siap? Siap, Bu. Siap. Oke, silahkan kita mulai dari kanan Ibu. 3, 3. Oke, semua dapat nomor ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan nomor urut yang didapat. Silahkan. Nah, di sini akan Ibu menjelaskan sedikit tentang materi kedaulatan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kedaulatan. Oke, di sini akan Ibu bacakan. Nah, jadi kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Oke, kerja kelompok yuk. Nah, jadi tadi kita sudah bagian kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Oke, kelompok 1. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara berasal dari Tuhan. Jadi, setiap hal akan bersumber dari ajaran Tuhan yang kemudian diberikan pada pemimpin negara. Silakan tampil untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok 3 akan membacakan hasil kerja sama kami mengenai teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin negara dan yang menjalankan sistem pemerintahan diwakili oleh wakil rakyat. Apakah ada pertanyaan? Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Iya. Jelaskan kenapa rakyat harus memilih pemimpin sedangkan rakyat mempunyai kekuasaan paling tinggi dalam negara. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kelemahan terbesar dari teori kedaulatan ini adalah jumlah rakyat yang tidak sedikit. Jika kemauan setiap orang harus dituruti, negara akan berjalan. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya. Apakah ada jaminan negara akan memilih wakilnya secara demokratis dapat menjamin kebersamaan bagi rakyat dalam sebuah negara? Tidak ada jaminan, tergantung dari pemimpin yang terpilih dan bagaimana rakyat.
raja sangat berperan penting dalam membuat aturan dan mengatur warga negaranya. Hal ini penting dilakukan oleh raja agar warga negaranya sejahtera, sehingga negara mampu berdiri dengan kuat dan kokoh. Maka dari itu, suatu negara yang menganut kedaulatan raja ini sering dikatakan sebagai negara monarki. Sekian presentasinya, ada yang bertanya? Jelaskan alasan mengapa teori kedaulatan raja sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan karena kedaulatan raja ini bisa memunculkan suatu kekuasaan yang absolut atau bahkan bisa menyebabkan sistem otoriter. Baiklah anak-anak ibu, tadi setelah kita melakukan presentasi ada 5 kelompok. Siapa kira-kira yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita bahas tadi? Oke, silakan. Menurut saya, semua teori kedaulatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Iya. Tidak ada yang sempurna ataupun ideal. Apapun teori kedaulatan yang dipakai oleh sebuah negara pada dasarnya untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat dalam sebuah negara dan merupakan keyakinan dari negara tersebut. Iya, bagus sekali. Ya, jawabannya, kesimpulannya bahwa benar ya. Pada dasarnya semua teori-teori yang kita bahas tadi tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi setiap teori itu pasti yang namanya buatan manusia ada kelemahan dan ada kelebihannya masing-masing. Dia akan bagus tergantung siapa yang menjalankan kedaulatan tersebut. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Tadi yang kelompok sudah, sekarang ibu akan tanyakan kembali. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Bu, Oke, silahkan. bagian atau tidaknya kedaulatan tersebut tergantung dari siapa yang menjalankannya. Setiap negara pasti akan memilih teori kedaulatan yang sesuai dengan karakteristik atau ideologi dari negara itu sendiri. Setiap teori kedaulatan selalu berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, bagus sekali. Ya, berikan aplaus boleh? Iya, jadi kesimpulannya sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahwa jadi kedaulatan itu tergantung dari ideologi, keyakinan, kepercayaan daripada negara tersebut. Dia mau mengambil teori yang mana yang sesuai, yang cocok dengan negara. Ya, baiklah anak-anak ibu, tadi setelah kita belajar, kemudian kerja kelompok, kemudian melakukan kesimpulan dan lain sebagainya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan. Baiklah, untuk mengukur kemampuan kalian, ibu akan melakukan post test. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menakluk. Baiklah, ini sudah ibu lihat hasilnya. Ibu lihat sudah mulai masuk hasilnya. Terima kasih. Udah ada peningkatan ya, ibu lihat dari awal tadi ya. Nah, ada tadi juga yang dapat nilai 190, bagus sekali. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang landasan kedaulatan negara Republik Indonesia. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.